Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur hari ini kita memperingati Jumat Agung, di mana pengorbanan Kristus di atas kayu salib yang sudah menebus dosa-dosa kita, yang sudah membebaskan kita dari maut, yang membawa kita kepada keselamatan. Kita bersyukur hari ini Jumat yang penuh dengan penghayatan kita, bagaimana Dia sebagai Allah yang hidup datang ke dalam dunia, memberikan nyawanya bagi tebusan banyak orang. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya mengajak kita melihat di dalam Jumat Agung hari ini, di dalam tema 7 intisari kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Dan saya akan membicarakan 7 bagian ini, bagaimana Kristus Yesus itu sendiri mengalami semua peristiwa demi peristiwa hingga sampai mati, dan juga Dia bangkit dari antara orang mati, dan juga Dia naik ke surga. Dia menyediakan tempat bagi orang yang percaya kepada Dia. Pada pagi hari saya mengajak kita untuk melihat dalam Lukas pasal yang ke-22, 23 dan juga 24, karena ini sesuai rangkaian yang tidak bisa dipisahkan. Dan saya akan membacakan beberapa ayat di dalam Lukas pasal 23, ayat yang ke-33 dan 34, 35 dan 36 sampai dengan 38. Yesus disalibkan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kiri. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuat undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek Dia, katanya, "Orang lain Ia selamatkan, biarlah sekarang Ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika Ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit mengolok-olok Dia. Mereka menunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Ada juga tertulis di atas kepalanya, inilah raja orang Yahudi." Demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Ada beberapa bagian yang kita melihat bahwa di pasal yang ke-23 dan juga sebelumnya pasal 22 dan juga pasal yang 24, bahwa ada cerita dan juga bagaimana kisah tentang perjalanan bagaimana Yesus menuju kepada Bukit Tengkorak, di mana Dia mengorbankan dirinya untuk seluruh umat manusia, untuk dosa saya dibasuhkan, untuk dosa saya dan saudara yang menuju kebinasaan diselamatkan oleh Dia melalui pengorbanan dan penyaliban Yesus Kristus di atas kayu salib. Kalau kita melihat bagian yang sebelumnya, di pasal sebelumnya, pasal 22, ada rencana untuk membunuh Yesus, itu bagian pertama. Dan juga Yudas mengkhianati Yesus, bagian yang ketiga persiapan makan Paskah, dan juga bagian keempat penetapan perjamuan makan malam, yang kelima percakapan untuk perjamuan malam, yang keenam di Taman Getsemani, yang ketujuh Yesus ditangkap, yang kedelapan Petrus menyangkal, yang kesembilan Yesus di hadapan mahkamah agama, dan juga bagian ke-10 Yesus di hadapan Pilatus. Yesus di hadapan Herodes, Yesus kembali lagi di hadapan Pilatus, dan Yesus dibawa untuk disalibkan. Dan juga bagian ke-14 Yesus disalibkan, 15 Yesus mati, dan juga bagian yang ke-16 Yesus dikuburkan, dan bagian yang ke-17 kebangkitan Yesus, dan bagian yang ke-18 Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus, dan ke-19 Yesus menampakkan diri kepada semua murid, dan juga yang ke-20 kenaikan Yesus. Ini adalah suatu rangkaian cerita dan juga kisah perjalanan pengorbanan Kristus di atas kayu salib, mulai dari pasal 22 hingga 24, bagaimana Dia mati dan juga Dia bangkit dan juga Dia hidup dari antara orang mati, yaitu Dia memberikan kekekalan kepada manusia yang percaya kepada Dia. Dan oleh sebab itu hari bagian yang pertama ada 7 intisari kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Kita melihat bagian yang pertama, pengkhianatan itu terjadi. Inti dari kematian Yesus Kristus
di atas kayu salib. Yang pertama, ada pengkhianatan terjadi. Di dalam pasal yang ke-20 ayat 3 sampai 6, bagaimana pengkhianatan itu dilakukan oleh Yudas. Bahwa maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang ke-12 murid itu. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam, kepala dan kepala pegawai bait Allah, berunding dengan mereka bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira, bermufakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Ia menyetujuinya, dan mulai dari waktu itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa setahu orang banyak. Itu pengkhianatan yang dilakukan, bahwa bagian yang pertama, intisari dari kematian Yesus Kristus di atas kayu salib itu ada pertama adalah pengkhianatan. Pengkhianatan terjadi datang dari orang terdekat, yaitu Yudas. Yudas menjual Yesus. Yudas mengkhianati sebagai salah satu dari murid Yesus. Bagaimana pengkhianatan itu terjadi? Pengkhianatan dilakukan oleh Yudas. Bagi banyak orang, inilah sesuatu perbuatan yang tidak bermanfaat atau keji di mata Allah. Tapi Allah yang berkehendak atas semua yang terjadi dalam proses perjalanan sampai terjadi ada pengkhianatan terjadi, bahwa pengkhianatan itu ada maksud tujuan di baliknya, maksud Tuhan di baliknya. Dan bagian yang kedua, ada penyangkalan yang dilakukan oleh Simon Petrus. Simon Petrus menyangkal bahwa dia tidak mengenal Yesus. Dia tidak percaya, dia tidak tahu siapa orang itu. Bahwa ada penyangkalan yang terjadi, yang dilakukan oleh Petrus kepada Yesus. Bahwa penyangkalan itu terjadi. Bahwa di dalam pasal yang ke-22, bagaimana pengkhianatan itu terjadi yang dilakukan oleh Yudas, dan juga penyangkalan dilakukan oleh Petrus. Bahwa Petrus tidak menyangkal, aku tidak tahu orang itu. Dan ini sangat luar biasa, bahwa dia mengalami, dia berpaling daripada Tuhan. Dia menyangkal Yesus. Bahwa ini adalah prinsip dan cara hidup, ada penyangkalan di dalam. Bahwa Bapak Ibu Saudara-saudara, mungkin saat ini kita di tengah-tengah situasi yang sulit, keberadaan hidup yang tidak menentu. Apakah kita bisa menyangkal Yesus? Apa kita bisa meniadakan siapa itu Yesus? Tidak mengenal dia. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara, marilah ada penyangkalan yang terjadi, bahwa pengorbanan Kristus di atas kayu salib bukan hanya pengkhianatan yang dilakukan oleh Musa, bukan hanya penyangkalan yang dilakukan oleh Petrus, tetapi juga bagian yang ketiga, bahwa kematian Yesus di atas kayu salib ada bagian yang tidak ada pengadilan. Bagaimana pengadilan yang dialami oleh proses yang dialami sangat capek. Bagaimana dia mengalami olok-olokan, hujatan, hinaan dan sebagainya. Dia mengalami dia sebagai seorang manusia sejati dan juga Allah sejati. Dia mengalami kemanusiaan yang begitu lemah dan dia terbatas di dalam semua itu. Tetapi Allah yang berdaulat, dia adalah Allah yang sejati itu. Dia memiliki kuasa, dia mampu melewati semuanya. Tapi itu bukan kehendak Bapa di surga. Dan bagian yang ketiga adalah ada pengadilan. Pengadilan ini bagaimana kita sebagai orang percaya, yang pertama dibawa ke mahkamah agama, dan juga dibawa Yesus ke hadapan Pilatus, dan juga dibawa lagi di hadapan Herodes, dan juga apa? Dibawa lagi kembali di hadapan Pilatus. Dan ada suatu kata yang sangat luar biasa yang diucapkan oleh Pilatus di pasal yang ke-23 ayat yang ke-22. Kata Pilatus untuk ketiga kalinya kepada mereka, kejahatan apa yang sebenarnya telah dilakukan orang ini? Tidak ada suatu kesalahan pun yang kudapati padanya. Di bagian keempat adalah penderitaan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus, bahwa penderitaan yang dialami oleh Yesus begitu keji, begitu kejam, dan begitu bejat, dan dilakukan oleh penjahat, dilakukan orang yang tidak menyukai, bahwa sangat menderita. Penderitaan yang dialami oleh Yesus, menanggung segala dosa dan pelanggaran kita, menanggung segala kekeliruan, kebejatan dan perilaku kita, menanggung dosa dari dulu, sekarang, dan seterusnya, dan selamanya, dan diberikan oleh Allah kepada kita. Oleh anugerahnya Yesus Kristus, dia menderita taat sampai mati di atas kayu salib. Dia dibawa menuju ke Bukit Tengkorak, dan itu sangat luar biasa. Ada proses yang dialami begitu panjang, dan satu demi satu jam, detik, dan dilalui. Dan itu begitu sakit, begitu kejam, dipukul, diolok, dicaci maki dan sebagainya.
Bahkan ada pengkhianatan yang terjadi orang-orang terdekat oleh Petrus. Dan penyangkalan terjadi yang dilakukan oleh Petrus. Pengkhianatan yang dilakukan oleh Yudas. Dan itu sangat luar biasa. Ada penderitaan yang begitu keji. Bahwa dia sebagai raja di atas segalanya. Dia tahu dia harus taat pada Allah Bapa di surga. Bagian yang kelima, ada pengampunan yang terjadi. Bahwa dia tetap mengampuni orang yang bersalah kepada dia. Dia tetap mengampuni seluruh isi dunia ini. Mengampuni orang yang berdosa, yang keji sekalipun. Saudara dan saya dalam keberdosaan, dia terima kita apa adanya. Dia adalah Yesus yang adalah juru selamat, pengudus, penyembuh adalah tabib, dan juga raja itu sendiri. Dia menerima kita apa adanya. Dan juga di dalam ayat yang ke 34, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Bahwa Yesus sendiri mengatakan, orang menyakiti, orang mengkhianati, dia tetap mengampuni. Pengampunan itu yang harus kita teladani sebagai orang percaya. Pengampunan diberikan Yesus tidak pernah diberikan oleh dunia ini. Bahkan para ahli sekalipun. Dan pengampunan yang diberikan oleh Yesus adalah murni, tulus, dan ikhlas. Walaupun di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah darahnya tercurah, tapi dia tetap melakukan itu dengan taat dan setia kepada Bapa. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ada pengampunan yang terjadi ketika saya dan saudara sebagai orang percaya dihianati, disakiti, dikecewakan, dan bahkan saat ini ada yang belum bisa melakukan pengampunan. Ada orang-orang yang mengkhianati kita karena kepercayaan, ada orang-orang yang mengolok-olok kita, membuat orang di dalam iman kita mengkhianati kita. Dan kita apakah bisa mengampuni? Marilah kita melakukan pengampunan itu dengan tulus, ikhlas, yang diteladani, yang diberikan contoh oleh Yesus. Marilah sebagai orang percaya kita terus memberikan pengampunan kepada orang lain. Kita disakiti, kita mengasihi, kita dilakukan tidak adil, kita terus memberikan damai sejahtera itu kepada orang lain. Walaupun sulit, tapi itu yang dilakukan oleh Yesus. Dan juga yang bagian yang keenam, ada penyelamatan terjadi di tengah-tengah situasi seperti itu. Setengah situasi yang tidak adil, tidak berkenan, dan begitu sakit. Dia tetap melakukan kabar baik. Dia tetap menyatakan keselamatan kepada orang yang ada di sampingnya. Itu penjahat itu sendiri. Penjahat itu mengakui bahwa Yesus, engkaulah Raja, engkaulah Mesias. Bahwa seorang penjahat pun mengakui Yesus adalah Raja. Dan di situ dikatakan bahwa ada penyelamatan terjadi yang dilakukan oleh Yesus. Bahwa kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguh hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Bahwa hari ini engkau bersama-sama aku di surga. Hari ini engkau diselamatkan. Hari ini engkau dibebaskan dari dosa. Hari ini engkau bersama-sama dengan aku di dalam hidup yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, di dalam situasi apapun kita tetap memberitakan Injil Kristus yang murni. Bukan karena memberitakan karena harta. Kita memberitakan firman bukan karena uang dan sebagainya. Tapi fokus kita adalah pemberitaan Kristus. Yesus mati di atas kayu salib, bangkit dari antara orang mati. Dan itu memberikan kesaksian bagi dunia bahwa Yesus adalah Tuhan yang satu-satunya. Yang banyak orang mengatakan Tuhan banyak. Orang mempercayai Tuhan yang banyak. Tetapi kita percaya di dalam Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus yang pernah mati dan juga bangkit. Nah, Tuhan yang lain pernah mati dan tidak pernah bangkit lagi. Karena kita percaya kepada Yesus Kristus yang hidup, Allah yang hidup, Allah sumber kekuatan kita. Dan itulah yang dilakukan oleh Yesus. Keselamatan hanya ada dalam Dia. Bahwa kita sebagai orang percaya, marilah kita terus menyerahkan diri kita kepada Dia, Sang Pemilik hidup. Dan juga bagian yang ketujuh ada penyerahan diri sepenuhnya, totalitas hidup kita kepada Tuhan. Marilah kita terus menyerahkan diri kita sepenuhnya, jangan setengah-setengah. Kita menyerahkan semuanya hanya kepada Tuhan. Dia berdaulat, Dia berkuasa, Dia bertakhta di atas semuanya. Karena itu dilakukan oleh Yesus di pasal yang ke-23 ayat ke-46. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, Ia menyerahkan nyawanya. Dan demikian Ia menyerahkan nyawanya. Bahwa Yesus sendiri dia berseru dengan suara, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dia sebagai manusia sejati, dia lemah, terbatas, dia sedang mengalami kelemahan secara fisik. Tapi dia tetap berkata, "Ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku," kepada Allah Bapa di surga. Tapi keilahian Yesus Kristus, yaitu Allah sejati, Tuhan yang sejati itu tidak mati. Hanya Yesus manusia sejati yang mati. Bahwa itu sangat luar biasa, keajaiban yang dilakukan oleh Yesus. Bahwa di dalam semua itu ada penyerahan diri kepada Allah yang hidup.
bahwa Yesus yang kita sembah, Yesus yang bukan mati tapi Yesus yang hidup. Dan kebangkitan itu yang membawa kita dalam kemenangan. Yesus mati dan juga bangkit dan mengalahkan maut, mengalahkan kematian. Dia bertakhta di atas surga dan juga di bumi. Dan tema kita Paskah adalah Alfa dan Omega, yang awal dan juga yang akhir dan juga hidup. Bahwa dia yang berkuasa atas semua yang ada di dalam dunia ini. Bapak ibu saudara-saudara, bahwa Yesus yang kita sembah, Yesus adalah juru selamat, pengudus, penyembuh atau tabib, dan juga dia raja yang akan datang menyelamatkan setiap orang yang percaya kepada dia. Maka marilah kita terus menyerahkan diri kita hanya sepenuhnya ke dalam tangan dia. Penebusan yang sempurna itu. Marilah kita sebagai orang berdosa, terbatas dan tidak mampu, kita tetap menyerahkan diri kita kepada dia. Terima kasih Tuhan oleh anugerah dan keselamatan yang Tuhan beri. Kiranya kami terus percaya kepada Engkau, terus mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami sebagai orang yang lemah, sebagai umat manusia tidak sempurna. Berkati kami, mampukan kami sehingga apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan, dan kami tidak meninggalkan Kristus karena situasi dan keadaan, karena pasangan hidup, karena pekerjaan, karena sebagainya. Tapi kami percaya Allah memurnikan iman kami supaya kami tetap bersandar sepenuhnya kepada Yesus. Yesus satu-satunya juru selamat kami. Kami menyerahkan semuanya itu karena kami percaya bahwa Yesus yang hidup akan menyelamatkan kami. Kami berdoa Tuhan Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa saat ini kami dalam situasi yang sulit. Kami berdoa di dalam nama Yesus, berkati kehidupan rumah tangga, pekerjaan, pelayanan dan semuanya. Kami serahkan ke dalam tangan Allah yang berdaulat, sehingga Allah berkuasa memberikan kebaikan bagi kami semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus.